Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di rangkaian tips and trik penggunaan Windows 11. Kali ini saya akan membahas beberapa fitur yang ada di Microsoft Windows, terutama di Windows 11 24H2, yaitu fitur galeri, kemudian akses file secara wireless yang kemarin juga sudah sempat saya singgung. Lalu yang ketiga adalah libraries. Fitur galeri ini adalah fitur untuk menampilkan file-file gambar maupun video dari perangkat PC teman-teman semuanya yang menggunakan Microsoft Windows 11, dan bisa juga teman-teman hubungkan dengan perangkat-perangkat lain di luar Windows 11. Misalnya teman-teman memiliki perangkat smartphone, maka teman-teman bisa hubungkan galeri yang ada di smartphone teman-teman semuanya ke galeri Windows 11. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa gambar, yang mana gambar ini saya simpan di smartphone saya. Teman-teman bisa lihat file ikan bakar sambal dabu-dabu ini terdapat di lokasi cross device ZFold 6 storage download. Nah, file ini sebenarnya adalah file yang saya akses secara wireless dari ini HP saya ini ya. Kalau koneksi melalui USB kan biasanya strukturnya ada di bawah disk PC ini. Kalau aksesnya secara wireless yaitu sejajar dengan disk PC. Filenya ada di dalam storage ini dan seterusnya dan seterusnya. Untuk menambahkan file-file ke dalam galeri, teman-teman bisa menambahkannya di collection. Di sini silakan teman-teman tambahkan folder yang ada di smartphone teman-teman semuanya melalui fitur ini, manage collection. Kemudian tambahkan, teman-teman masuk ke storage, kemudian silakan teman-teman tambahkan storage dan folder mana yang akan teman-teman masukkan ke galeri location ini. Jika sudah, nanti akan muncul foldernya di list galeri location. Fitur galeri ini khusus untuk file berupa gambar dan video. Untuk file-file yang lain, teman-teman bisa akses secara manual, yaitu dengan teman-teman klik nama smartphone teman semuanya. Kemudian teman-teman tinggal cari saja lokasi filenya ada di mana, misalnya di lokasi internal storage ini, kemudian di folder dokumen. Itu hanya sebagai contoh aja. Nah, untuk cara akses yang berikutnya yaitu cara akses menggunakan fitur libraries. Jadi fitur libraries ini mengelompokkan beberapa folder menjadi seperti satu folder yang dapat teman-teman akses. Misalnya di sini saya punya gambar. Oke. Di sini adalah folder-foldernya yang saya tambahkan ke libraries. Ini folder pictures di local disk saya, di komputer saya ini ya. Kemudian folder-folder ini adalah folder yang ada di smartphone saya. Kalau misalnya kita ingin mengakses screenshot, kita bisa membuka folder screenshot ini, kemudian nanti kita bisa melihat isi-isi screenshot yang pernah kita save. Untuk menambahkan ke library, caranya mudah. Teman-teman misalnya akan menambahkan documents, folder documents ini ya. Tinggal teman-teman klik kanan aja. Kemudian include in library, silakan masukkan ke library mana yang teman-teman inginkan. Karena ini documents, misalnya saya akan include ke library documents. Kalau foldernya kira-kira berisi gambar, saya akan masukkan ke library pictures. Tetapi jika tidak ada kategori yang sesuai, silakan create new library sesuai keinginan teman-teman semuanya. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan tentang fitur yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya sebagai seorang content creator. Misalnya teman-teman memiliki file foto yang teman-teman ambil dari smartphone. Misalnya teman-teman memotret sebuah pemandangan atau objek, kemudian teman-teman ingin melakukan editing di laptop. Teman-teman tidak perlu melakukan transfer secara manual dari smartphone teman-teman ini ke dalam laptop. Oh ya, sebelum lebih lanjut, saya akan jelaskan bahwa galeri yang teman-teman tambahkan, yang berisi folder-folder yang teman-teman tambahkan tadi, bisa teman-teman akses juga di aplikasi Photos. Oke, sekarang akan saya demokan cara untuk mengakses foto yang kita ambil dari kamera langsung ke laptop Windows 11 versi 24H2 ini. Misalnya saya sekarang telah memiliki objek mainan ini.
Kemudian ini akan saya potret. Oke, ini sudah saya potret. Nah, secara otomatis hasil potret ini akan tersinkronisasi ke laptop atau ke PC teman-teman semuanya yang menggunakan Windows 11 24H2. Tetapi tersinkronnya ini hanya berupa metadatanya saja, tidak berupa file secara utuh. Jadi tenang saja teman-teman semuanya, fitur ini tidak akan bisa memberikan fitur buruk seperti pemborosan storage di laptop teman-teman semuanya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini atributnya masih ralom. Berarti ini filenya masih berupa metadata yang fisiknya, yang filenya itu berada di smartphone. Sekarang kita coba tambahkan objek pena. Oke, sekarang kita potret. Secara otomatis nanti objek pena itu akan masuk ke dalam library ini. Jika tidak masuk ke dalam library, sekarang silakan teman-teman refresh secara manual. Oke, di sini sudah muncul file mainan ini yang saya tambahkan dengan pena. Nah, file ini semula online, ada di online itu maksudnya belum di copy atau diakses di dalam Windows 11 ini. Ketika teman-teman buka, barulah file itu akan di copy ke dalam Microsoft Windows. Oke, kalau teman-teman ingin mengetahui perbedaannya mana file yang sudah tersimpan di laptop dan mana yang belum, teman-teman silahkan perhatikan tanda centang berwarna hijau ini, atau teman-teman juga bisa melihat keterangannya di bagian atribut. Sekarang atributnya telah berubah menjadi RAL. Ini artinya file ini sudah berada di dalam laptop, dan untuk mengaksesnya tidak perlu lagi terhubung ke smartphone. Apakah ini hanya untuk file-file yang berupa foto? Tentu saja tidak ya. Teman-teman semuanya juga bisa mengakses file yang lain, baik itu dokumen atau juga file-file lain. Nah, untuk mempermudah saya akan mencontohkan berupa screenshot saja. Di sini misalnya saya ada sebuah aplikasi, kemudian saya akan mengambil screenshot. Seharusnya screenshot itu nanti akan otomatis masuk ke dalam library ini. Sekarang saya coba ambil screenshot. Kita ulang. Nah, oke. Screenshot telah terambil. Di sini akan sinkron secara otomatis, dan seperti yang saya katakan tadi, jika tidak muncul, teman-teman bisa melakukan refresh secara manual. Oke, sekarang filenya sudah muncul, ada di sini. Kalau kita mau akses, tinggal kita open seperti biasa aja. Kalau mau kita copy, ya tinggal kita klik kanan, copy, lalu terserah teman-teman semuanya mau copy file itu kemana. Oke. Nah, yang penting yang harus teman-teman ketahui yaitu bahwa untuk mengakses file-file di smartphone secara wireless, teman-teman harus mengaktifkan OneDrive, yang mana OneDrive ini harus satu akun. Oke, ulang, satu akun dengan akun phone linknya teman-teman semuanya. Meskipun di sini saya tidak mengakses file-file di OneDrive saya secara offline di laptop, saya hanya mengakses file-file di OneDrive saya secara online, dan ketika saya butuhkan saja saya membukanya agar bisa diakses secara offline di laptop ini ya. Jadi fitur ini tidak terlalu menjadikan teman-teman semuanya itu untuk boros kuota. Filenya tidak harus selalu di-download, filenya bisa teman-teman akses hanya ketika teman-teman membutuhkan aja. Di sini akan saya tunjukkan cara aksesnya, cara settingnya, supaya teman-teman tidak terlalu boros storage di laptop. Silakan teman-teman setting di bagian file on demand, supaya tidak terlalu boros storage. Teman-teman silakan free up di space. Kalau teman-teman ingin mengakses file di OneDrive secara offline, silakan download all files. Kalau saya lebih memilih untuk free up di space, supaya storage di laptop saya menjadi tidak terlalu boros. Demikian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk meningkatkan produktivitas teman-teman semuanya, bekerja dengan lebih efisien, bekerja dengan lebih baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.